yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala anhu wa'lamu rahimakumullah anna linnikah fadlan wa fawaidun wa manafi'un dunyawiyah wa ukhrawiyah wa qad warada at-tarhib fihi kitaban wa sunnatan wa qala ta'ala fa'ankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' wa qala ta'ala wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarul sabab man istata'a minkum ba'a falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Wa qala alaihi salatu wassalam man arada ayyal qawwahu tahiran mutatahiran falyatazawwad al harair. Wa qala Rasulullah wa qala alaihi salatu wassalam arba'un min sunanil mursalin al haya wa tatattur wa ta'attur was siwak wan nikah. Wa qala alaihi salatu wassalam tanakahu takatsuru fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Wa qala alaihi salatu wassalam idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfu dinih falyatakillah fil nisfil baqi. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma la yamna'u minan nikah illa ajzun au fujurun. Ketahuilah wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di dalam nikah itu atau perkawinan memiliki banyak keutamaan, memiliki banyak faedah-faedah dan manfaat-manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Dan sungguh telah diriwayatkan tentang keutamaan menikah baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kawinilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai 2, 3 atau 4. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian dan juga orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas lagi maha mengetahui. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu bisa menjaga pandangan mata, memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak bisa atau tidak mampu di antara kalian untuk menikah, maka hendaknya kalian berpuasa. Karena puasa itu adalah benteng dari hawa nafsu. Bersabda juga Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan suci dan disucikan, maka hendaknya dia menikah dengan perempuan yang merdeka. Berkata juga Nabi Muhammad SAW, 4 dari sunnah-sunnahnya para rasul, yaitu al-haya, khitan. Kemudian yang kedua memakai wangi-wangian atau parfum. Ketiga bersiwak, dan keempat menikah. Berkata juga Nabi Muhammad SAW, menikahlah kalian dan perbanyak keturunan kalian, karena sesungguhnya aku akan membanggakan keturunan kalian nanti di depan para umat-umat di hari kiamat. Dan bersabda juga Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menikah, jika menikah seorang hamba, maka telah sempurna setengah agamanya. Maka dia hendaknya bertakwa kepada Allah dengan setengah sisanya. Berkata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi Muhammad SAW,
Mudah-mudahan Allah meridhoi beliau. Beliau berkata, tidak ada yang mencegah dari nikah kecuali orang yang tidak mampu dan orang yang berbuat kejelekan atau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pembahasan tentang dianjurkannya seseorang itu untuk melakukan pernikahan atau perkawinan. Apa itu nikah atau perkawinan menurut syariat Islam? Yang dinamakan perkawinan atau pernikahan itu adalah suatu perjanjian atau akad untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya nikah. Jadi membuat perjanjian atau akad antara laki-laki dengan perempuan dengan tujuan memiliki atau membentuk keluarga atau rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya nikah. Ya. Jadi nikah tujuan utama itu adalah mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan nikah yang betul. Ya, nikah jangan karena lihat perempuan itu cantik langsung nafsu langsung dinikahi. Lihat perempuan itu kaya langsung pingin dinikahi, bukan karena Allah Ta'ala. Kalau orang yang menikah bukan karena Allah, bukan karena Rasul, maka ini alamat pernikahannya tidak akan kekal, tidak akan lama, kata para ulama. Jadi kalau menikah atau kawin itu diniatkan untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan banyak sekali anjuran-anjuran menikah di dalam Al-Quran dan hadis, dan memiliki manfaat dan keutamaan yang luar biasa baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan di dalam Al-Quran Allah juga tidak suka dengan orang-orang yang tidak mau menikah, atau ancaman-ancaman dari Allah Ta'ala atau Nabi Muhammad kepada orang-orang yang tidak mau menikah dengan berbagai macam alasan. Kenapa? Karena nikah ini keutamaan dari Allah Ta'ala. Hikmahnya banyak, manfaatnya banyak, faedahnya banyak. Yang pertama, ya, keutamaan atau hikmah dari nikah, yang pertama adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikah atau kawin ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi di ayat yang di atas, wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Dan hendaknya nikahlah. Ya, di sini adalah kata kerja perintah, fi'il amr. Kalau dalam bahasa Arab fi'il amr itu kerja perintah.